والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نأتي على حسب النسيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Asal menyatakan putusan begitu. Belum, masih bola. Buat yang kecil. Iya, maknanya sampai mana? Itu yang Harus seberapa? Kecil bisanya. awal dari sana. Tidak itu tadi kan iya. 46 ini sih menegakkan dari tadi membaca keduanya. Tapi dari Iya benar lagi. Sebab dalam oh iya, karena lagi ngomongin yang dalam sholat mesti bagus bacaannya. Diulang. وزوجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين خصوصا إلى روي سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء البتول ثم إلى روي الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والقرابة أجمعين إلى روي آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وإلى روي الملائكة الله المقربين والغربيين إلى روي آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشيخنا معلمينا وللمبصرين ومحدثين والفقهاء المصنفين من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب بداية المبتدئ وعمدة الأولاد جزا الله تعالى مؤلفه أسلمه بنعيم جنته. وأخواتنا وأماننا وأماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولأولادنا ولذرياتنا ولأصحابنا ولأقابنا ولمن حق علينا ولمن أحسن وأحب إلينا ولمن أسأنا إليه ولمن أوصانا بالدعاء إليه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يقبل من الجميع ويغفر للجميع ويسر شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعل أولادنا
auladan salihin hadiqin akhilin nabiin lidinihim wa lidunyahum wa liakhiratihim wa inna Allah yasbi marbana Allahumma rabban nas adhil ba'sa isyan asyafi la shifa illa shifa'uk la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا آمين الله رب العالمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka al-kun wa huwal kun wa huwal rusuh wa salah al-jasari wa ruh wa tawbatan nasuh. Masyarakat hadirat rahmatullah ibu hadirat yang berbahagia, jamaah Majlis Taklim Al-Wafa hari Rabu, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan oleh Ibu pimpinan acara. Terima kasih saya Ibu Sinta, Bu Iin. Untuk kita melanjutkan pelajaran kita yang ada di dalam kitab Bidayatul Mubin tadi di halaman 46 baris 2 ya. Baris 2 ke 10 ya. Ayo baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ke-10 memutuskan rukun sebelum sempurna mengerjakan dia. Ke-11 menambahi rukun di dalam ardu daripada segala ardu sekalian. Disengajanya melainkan di dalam Fatihah dan di dalam ayat yang akhir. 13 murtad yaitu seorang mengiktikadkan i'tikad kafir di dalam sembahyangnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bid-darin amin radhiyallahu ankum. Ke-10 membicarakan mengenai apa ini? Membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat. Membatalkan sholat sampai pada yang ke-10. Apa yang ke-10? Memutuskan rukun sebelum sempurna mengerjakan dia. Awal rukun apa? Rukun yang pertama apa?
niat takbiratul ihram sampai terakhir salam. Selama itu tidak boleh kita memutuskan memutuskan rukun. Memutuskan rukun sebelum sempurna mengerjakan dia. Ibu kayak apa ya? Memutuskan rukun. Coba sekarang kita lihat takbiratul ihram ya. Ada 13 kalau nggak salah. 14. Takbiratul ihram. Terus coba. Niat dulu. Terus takbiratul ihram. Udah. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram bareng dengan niat. Nah, terus berdiri rukun. Pokoknya mau rukun qauli, mau rukun fi'li, mau rukun qalbi sama. Ayo coba pertama niat takbiratul ihram, berdiri, Fatihah. Takbir bukannya ruku. Ya tidak. Sujud. Sujud antara dua sujud. Apa tadi? Ayat awal bukan sujud udah. Belum ya? Duduk antara dua sujud. Ya. Syahadat. Terus salawat. Terus salam. Terus ada nggak di situ? Tumanina. Ada berapa tadi? 13. 13 apa 14? 13. Oh 13. Ada sama tinggi. Apa itu? Apa tadi? Ikut lagi. Itu lagi kan keder. Coba lihat video 13. 13 ya. 13. Ya kan 13? Allah sujud, duduk di antara dua sujud, sholawat, salam, tumanina. Tadi apa jadinya? 11. Sama aja di sini. Jangan masuk tertib tadi nggak ada tertib dah. Iya. Ya, kayaknya nggak ada. Tadi nggak ada tadi. Tertib nggak ada tuh di rukun sholat dah. Berarti adanya tumanina. Tumanina itu apa? Iya, tumanina itu tenang. Tak berhenti sejenak, tenang. Anggota ketika kita ruku, anggota ruku kita tenang, baru boleh bangun. Ya, jadi kita udah tahu tuh rukun sholat itu tadi seperti itu. Jangan sampai belum selesai udah diputus, maka jadi batal sholat kita. Rukun sholat, contoh ruku, kan harus tumanina. Ya, ruku dan tumanina harus begini. Tanda kita tumanina, baca subhana rabbiyal azimi 1 kali dengan tenang. Itu ya. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi bihamdih. Sami Allah. Ini enggak, baru Allahu akbar. Nah, itu berarti memutuskan. Jadi baru begini kagak ada tumaninanya. Ibu ngeliat itu bapak-bapak kalau lagi sholat gini nih, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Tidak harus ada tumanina. Ya harus tenang. Jangan ngartiin berhenti sejenak. Tenang.
Jadi sami Allahu liman hamidah. Itu kan ada bacaannya. Itu apa itu ya? Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Melihat nggak? Iya. Ada nggak yang begitu? Banyak. Agak susah itu sholatnya. Jadi dia belum selesai rukunnya, dia sudah putuskan tuh. Jadi nggak boleh terburu-buru. Ya, tidak boleh memutuskan rukun sebelum sempurna. Tadi bapak-bapak ada yang sholatnya begini. Kan mestinya begini ya? Iya. Iya. Nah, pas giliran sampai rumah, ibu bilang sama bapak, agak ngapa-ngapa katanya. Di Saudi juga ada yang begini aja. Nanti ikutin ya. Kakinya ya. Kaki nggak nekuk gini ya. Udah begitu soalnya ngajarinnya. Ya, jadi jangan kita memutuskan rukun sebelum sempurna mengerjakan dia. Jadi kalau jadi gini, dari sejak ruku dan tumakninah. Habis ruku apa? I'tidal dan tumakninah. Terus apa? Sujud dan tumakninah. Terus duduk di antara dua sujud dan tumakninah. Jadi itu 4 harus ada tumakninahnya. Kalau nggak ada tumakninahnya baru set, itu namanya sholat tarawih 17. Jadi kalau 13 itu tumakninahnya cuma 1 di belakang tuh kan dari itu loh. Jadi kan disebutin nih, sebutin 1 tumakninah. Di mana tumakninahnya? Tumakninahnya ada di situ. Ya, di mana? Di ruku, di i'tidal, di sujud, Duduk di antara dua sujud. dua sujud. Tadi ya, ke-10 ya, memutuskan rukun sebelum sempurna mengerjakan dia. Termasuk niat rukun bukan? Rukun. Niat rukun. Tadi kemarin udah ya, yang katanya batal jangan udah ya. Ya. Ke-11 menambahi rukun di dalam fardu daripada segala fardu sembahyang. Padahal disahajanya. Di sini tulisannya disahajanya. Ternyata itu di kampungnya saya punya menantu di Cikarang sana nyebut sengaja itu sahaja. Ya kan jadi anak saya itu kali kan rada-rada gimana gitu ya sama kucing gitu ya. Baledog gitu kucing. Ya Allah, namanya sahaja banget. Pokoknya bawa-bawa nama ini sahaja. Kalau kita kan kalau sahaja bersahaja gitu ya. Sahaja. Kalau ini enggak sengaja. Jadi bahasanya bahasa sahaja. Jadi bahasanya nggak apa sahaja. Sahaja. Jadi sahaja itu adalah sengaja. Kenapa ibu tadi bilang sengaja? Karena takut-takut nggak paham. Kalau sahaja, ternyata ada di kampung itu sengaja itu bahasanya bahasa sahaja. Dan ini kan ibu-ibu kitabnya kitab zaman dulu, jadi bahasanya juga ada bahasa yang lama, bahasa enggak juga ya. Pokoknya bahasa yang kadang-kadang kita nggak ngerti gitu ya. Padahal disengajanya, melainkan di dalam Fatihah dan di dalam tahiyat yang akhir. Menambahi rukun. Contohnya apa menambahi rukun? Bukan, itu memang mesti nambah. Sujud sahwi bukan rukun. Misalnya gini ibu, dalam keadaan sholat berjamaah.
dalam sholat sendiri. Misalnya kan gini, ibu nanya, kunut itu hukumnya apa? Sunnah apa rukun? Sunnah. Maksudnya sunnah abad. Apa itu sunnah abad yang harus diganti dengan sujud sahwi? Nah, kunut kapan? Iya, habis ruku ya? Misalnya Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, terus ingat Allah. Ya Allah belum ruku. Itu namanya nambah rukun. Batal ya? Itu namanya nambah rukun. Enggak boleh kita kalau udah begini, kecuali baru begini nih. Karena apa? Posisi kita masih dalam keadaan setengah berdiri, setengah duduk, gitu kan? Kalau baru begini nih, boleh. Tapi kalau udah begini nih, langsung aja. Iya. Kalau sengaja, kalau refleks kan ya, kadang-kadang begitu. Tuh ya udah kalau itu mah. Termasuk kalau ada imam, misalnya imam lupa nih kunut ruku ya, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kemudian lupa imam, Allahu Akbar, dia bangun nih. Kalau kita kan apapun yang dilakukan imam harus ikutin. Ketika imam ruku, imam mau sujud, kan kita jangan dulu sujud kan, karena dia belum selesai sujud. Ibu-ibu kalau kita berjamaah jangan barengin imam. Jadi pas sudah Allahu Akbar kita ngikut bareng, nggak boleh. Jadi harus imam udah turun, baru kita turun. Nah turun nih, si imam ternyata begitu tuh, ya naik. Sejak itu kita harus iftiraq. Apa iftiraq? Memisahkan diri. Kalau dia sudah salah jadi imam itu nggak boleh diikutin kalau dalam keadaan salah. Jadi pas giliran ngelihat ya dia salah, udah kita sendiri memisahkan diri. Dan udah maksudnya niat iftiraq ada gitu. Iftiraq apa? Memisahkan diri. Menambah rukun. Kayak duduk, kayak kita tahiyat awal nih, tahiyat awal ya, duduk ya. Habis apa itu? Tahiyat awal habis apa? Sujud pertama. Sujud antara dua sujud. Sujud pertama. Duduk. Habis duduk. Ya. Habis sujud. Habis Robinsil ya. Habis sujud. Sujud pertama. Allah. Kan mestinya begini. Ini begini nih. Allah. Ya. Satu lagi. Gitu. Udah. Ke atas aja. Gitu. Kalau turun berarti batal. Menambah rukun. Jadi kalau menambah rukun kira-kira seperti itu. Ketika di waktu kunut dan tahiyat awal. Kenapa? Karena tahiyat awal dan kunut itu bukan rukun. Ya. Melainkan di dalam Fatihah dan di dalam tahiyat yang akhir. Fatihah rukun apaan? Kan ada qalbi, ada qauli, ada fi'li. Mana qalbi? Qalbi apa artinya? Hati. Qauli apa artinya? Bacaan. Fi'li apa?
Gerakan. Sekarang ketika baca Fatihah berarti masuk rukun mana? Qauli. Kemarin kan kita yang ngomongin masalah Fatihah. Kalau kita baca Fatihah kemudian enggak. Kalau kemarin mah misalnya kita DM iya karena dua iya karena iya karena dua iya gitu ya kemudian kita nggak boleh langsung nasta'in tapi kita harus pulang iya karena dua iya karena nasta'in. Baik kemarin ngomongin dari itu. Misalnya ibu baca Fatihah rukun ya, rukun. Kemudian ibu baca Fatihah lagi buat baca surah boleh, tapi yang pertama Fatihah buat rukun, yang kedua Fatihah buat sunnah. Jadi jangan sampai ini mah bukan ibu ya. Jadi usahakan rakaat pertama dan rakaat kedua baca surah. Walaupun barangkali baca surahnya nggak ada yang bisa, cuman Fatihahnya doang. Maka kita boleh ketika kita berdiri baca Fatihah 2 kali. Fatihah yang pertama rukun, Fatihah yang kedua sunnah. Atau ibu-ibu lupa ya, ibu lupa, ibu pernah nggak lupa? Nah, Lupa di lembaran Fatihah kan udah di Fatihah terus pas giliran baca surah dia baca Fatihah belum ya? Kalau ibu pernah ya dia baca nih kan. Kalau rakaat pertama kan panjang nih ya, belum baca doa iftitah Allahu akbar walhamdulillahi katsiran subhanallah wa asila gitu kan ya, panjang. Udah baca Fatihah, udah baca surah, pas lagi sedang baca surah tadi udah baca Fatihah belum ya? Iya. Terus gimana ibu langkahnya? Fatihah lagi. Jadi agak boleh kita ragu-ragu. Karena apa? La sholata bi ghairil Fatihah. Tidak sah, tidak dianggap sah kalau kita nggak baca Fatihah. Kalau kita ragu-ragu dalam sholat berarti seakan-akan kita nggak ngerjain. Kalau ragu-ragu seakan-akan kita nggak ngerjain apa? Nggak ngerjain baca Fatihah, nggak ngerjain ruku, nggak ngerjain sujud. Tahiyat bisa nggak 2 kali? Oh enggak. Baca asyhadu alla maksudnya. Ya, baca at-tahiyatul mubarakatus shalawatul thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mana tahu ya? Oh, balik lagi at-tahiyatul mubarak. Paham ya? Tadi ibu nanya, tahiyat bisa 2 kali? Bukan, enggak 2 kali tahiyat. Kira-kira lempengan mana? Enggak. Kan gini, ibu lupa nih. Lupa di lempengan kunut. Lupa di lempengan kunut harus apa? Sujud sahwi. Ibu kalau sujud sahwi duduknya duduk iftiras ya, jangan duduk tawarruk. Misalnya lupa nih, udah duduk tawarruk nih, terus begini, ya kita lupa posisi ketika kita ingat, gitu ya, begini. Nah, terus nggak ingat, ini duduk kayak begini ini buat ngebantu kita ingat bahwa kita harus sujud sahwi. Kalau begini misalnya ya langsung salam, atau kita begini atau tawarruk.
Allahu Akbar. Karena tadi udah baca kunut, nggak duduk antara dua sujud. Saya duduk antara dua sujud. Duduk tahiyat awal. Allahu Akbar. musik Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baca at-tahiyat enggak? Enggak. Makanya bukan. Tadi ibu ngomongnya bukan tahiyat. Enggak apa-apa, iya. Dia namanya juga lupa. Iya, ya. Kalau misalnya sujud duduk istirahat. Harus duduk istirahat. Saya ingat masjid lagi. Tapi kalau tiba-tiba duduk kalau udah duduk tawaruk tapi ingat, oh iya mau sujud sawi gitu. Gimana saja? Berapa lagi itu langsung sujud salam apa? Selesai tenang. Karena kalau model kayak kalian itu kan masih muda-muda, jadi merubah posisi pun nggak berat-berat amat. Tapi kalau ibu tuh udah begini, itu buat berubah posisi itu susah. Begini dulu kan ya, begini tuh. Ibu aja duduk telepon begini udah masuk sini nih. Ya. Mesinnya banyak. Adanya di sini, di tengah, di sini. Karena nggak bisa ini. Nggak bisa. Dari di takut sama ada badut. Udah ya, itu tadi ya. Jadi tidak boleh menambah rukun kecuali baca Fatihah dan tahiyat. Azan terakhir dan di dalam ke-12 murtad. Apa itu murtad? Keluar dari agama Islam. Murtad yaitu seorang mengiktikadkan iktikad kafir di dalam sembahyangnya. Misalnya gini, lagi sholat. Gitu ya. Apaan sholat itu dari murtad? Sampai Maka pada saat itu batal sholat kita. Nah, jadi kayak gini, enak banget jadi orang kafir ya. Orang kafir itu kaya, rumah tangganya rukun. Itu udah menjadi hal yang masalah. Kita nggak boleh sembarangan ngomong yang akan menjurus kepada kemurtadan. Kayaknya kita itu Islam, padahal pada hakikatnya kita udah keluar dari Islam. Dengan apa? Dengan mengucapkan kata-kata yang menjurus ke sana. Jadi bukan cuma gini. Jadi kalau orang saya pengen jadi orang kafir, walaupun dia belum jadi kafir, sesungguhnya dia udah jadi kafir. Harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kata ibu-ibu, ya Allah, Bu, saya kemarin ngomong kayak gitu. Berhadapan sama ibu. Ada asyhadu an la ilaha illallah. Memperbaharui syahadat. Anda masuk Islam. Allah wa'ala sekian, maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya buat kita. Itu matiin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.